Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa yamkuru bika alladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, in, jika tattaqullah, kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al, maka Allah akan jadikan lakum bagi kalian furqana. Furqan banyak tafsiran para ulama yang dikuatkan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, tafsir Ishaq bin Rahawi rahimahullah, Furqan adalah al-fasil bainal haqqi wal batil. Ini lebih umum kata beliau rahimahullahu ta'ala, pemisah pembeda antara hak dengan kebatilan, Furqan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan juga Allah akan hapuskan kepada kalian kejelekan-kejelekan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah juga akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Wallahu, dan Allah itu dzul fadlil 'adzim, zat yang memiliki karunia yang besar. Wa id, dan para ulama atau sebagian para ulama menyatakan ayat-ayat yang seperti ini yang diawali dengan iz, ada takdir udhkur wadhkur id yamkuru bikal ladzina kafaru. Dan ingatlah tatkala yamkuru berbuat makar bika kepadamu alladzina kafaru, orang-orang kafir. Orang-orang kafir adalah berbuat makar ketika berbuat makar kepadamu. Liyuthbituk, yakni liyahbisuk, untuk menahan kamu, menawan kamu, menahan kamu. Aw yaqtuluk, atau hendak membunuh kamu. Aw yukhrijuk, atau hendak mengeluarkan, mengusir kamu. Wa yamkurun, mereka berbuat makar. Wa yamkurullah, maka Allah pun melakukan makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah itu adalah zat yang sebaik-baik zat, sebaik-baik pembalas makar orang yang berbuat makar adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak boleh Allah subhanahu wa ta'ala dinamai dengan makir. Makir bukan nama Allah. Iya, karena nama Allah itu nama yang Asmaul Husna, yang penuh dengan, yang dalam puncak ketinggian kebaikan. Namun al-makar ini sifat Allah, sifat min babil muqabalah. Ya, sifat Allah, tapi dalam bab muqabalah, dalam bab membalas makar orang-orang yang melakukan makar. Yang ini menunjukkan izzatullah, menunjukkan kuwatullah wa qudratullah wa izzatullah, kekuatan Allah, keperkasaan Allah. Allah maha kuasa untuk membalas makar orang berbuat makar. Bahkan Allah adalah zat yang terbaik yang membalas makarnya, al-makiri. Di sifat yang tidak bisa ditetapkan dengan mutlak,
tapi sifat dalam bab muqabalah, membalas makarnya orang-orang yang berbuat makar. Berkata Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kata beliau, imtithalul abdi li taqwa rabbih, perbuatan hamba, amalan seorang hamba dalam takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bertakwa kepada Allah Rabbnya, itu adalah unwanus sa'adah. Ini unwan khabar dari imtithal. Imtithal mubtada, unwan khabarnya. Imtithal seorang hamba yang melakukan takwa kepada Allah, amalan dia takwa kepada Allah, itu adalah unwan, tanda sa'adah, tanda kebahagiaan dia. Wa alamatul falah, tanda akan falah, kesuksesan dia. Qala wa qad rattaballahu ala taqwa, dan Allah telah menyusun, mengurutkan, memberikan kepada takwa itu balasan berupa khairi dunia, perkara terbaik di dunia, wal akhirah, perkara terbaik di akhirat. Syai'an katsira, ya, banyak sekali. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengurutkan yang menerangkan tentang faidah takwa. Nah, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqilla yaj'al lahu min amrihi yusra. Banyak sekali faidah takwa. Kalau mengurutkan, jadi menyebutkan faidah takwa itu banyak, baik terkait dengan kebaikan dunia ataupun akhirat. Qala fa dzakara huna, dan Allah menyebutkan dalam ayat ini, anna man ittaqallaha, bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah, hasalalahu arba'atu asya, dia akan mendapatkan 4 perkara. Di antara sekian keutamaan takwa, Allah sebutkan di sini 4 perkara. Qala qul wahidin minha, yang satu saja dari 4 perkara ini, khairun, lebih baik, minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Dari 4 yang disebutkan ini, satu saja sudah lebih baik daripada dunia dan isinya yang ada padanya. Qala al-awwal, yang pertama adalah al-furqan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana, Allah akan berikan furqan. Apa itu furqan? Qala, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa huwal ilmu wal huda, yaitu ilmu dan huda, petunjuk, hidayah. Alladhi yufarriqu bihi sahibuhu bainal huda wa dhalal, yang yufarriqu, bisa memisahkan, bisa membedakan, bihi bil furqan, bila ilmi, dengan furqan, dengan ilmu yang dia dapat, sahibuhu, ya pemilik furqan, pemilik ilmu ini akan bisa membedakan dengan furqan yang dimilikinya, bainal huda wa dhalal, antara petunjuk dengan kesesatan. Wal haqqi wal batil, dia bisa membedakan mana hak mana batil. Wal halal wal haram, dia akan bisa membedakan mana halal mana haram. Wa ahli sa'adah min ahli syaqawah, dan dia bisa bedakan mana orang-orang yang ahli sa'adah, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang berbahagia, dan mana orang-orang yang syaqawah, yang celaka. Ini yang disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah, dan juga disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, annal ilma ilman, ilmu ada 2. Ilmu muktasab, ilmu yang kita dapat dengan belajar, dan ilmu taufiq, ilham, yakni yang Allah berikan kepada seseorang yang sedang mengamalkan ilmunya, yang dia bertauhid dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin dia mengamalkan ilmu yang dia miliki, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada dia tambahan ilmu.
ya tambahan hidayah. Nah, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Bukan ilmu laduni yang dipahami oleh orang sufi ya, bukan, tapi maksudnya adalah taufik, ilham. Seperti sini, ketika dia bertakwa dan mengamalkan ilmunya, melakukan perintah-perintah, menjauhi larangan, Allah berikan kepada dia furqan, ilmu taufik, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dengannya dia bisa membedakan mana hak, mana dhalal, mana halal, mana haram. Kemudian as-tsani was-tsalits, faedah yang kedua dan ketiga. Jadi faedah takwa adalah takfirus sayyi'at, dihapuskannya kejelekan, wa maghfiratud dzunub, dan diampuninya dosa. Nah, di dalam tafsir ayat yang lain, Syarah Al-Sa'di rahimahullahu taala memanakan as-sayyi'atu adalah shaghair, dosa-dosa kecil, nah, dan dosa-dosa besar. Qala wa kullu wahidin minhuma, yang masing-masing dari keduanya, takfirus sayyi'at dan maghfiratul dzunub, itu masing-masingnya dakhirun fil akhar inda itlaq. Ya, masing-masingnya masuk ke yang lain ketika disebutkan dengan mutlak, maksudnya tidak bergandengan. Takfirus sayyi'at wa maghfiratul dzunub, itu kalau disebutkan masing-masing inda itlaq, maksudnya masing-masing, maka salah satunya masuk ke yang lain. Takfirus sayyi'at mana juga maghfiratul dzunub, maghfiratul dzunub juga maknanya adalah takfirus sayyi'at. Seperti Islam dan iman, seperti Islam dan iman. Ya, ketika bersatu digandingkan punya makna masing-masing, tapi ketika disebutkan satu-satu, ya yang lain masuk ke makna yang lainnya, seperti Islam dengan iman. Ya, kalau disebutkan dengan mutlak, dia maknanya sama. Wa in dari istimewa, adapun ketika disebutkan berbarengan seperti dalam ayat ini, digandengkan penyebutannya, maka yufassaru takfirus sayyi'at bidunubis saghair wa maghfiratul dzunub bitakfiril kabair. Nah, di sini disebutkan juga. Kalau disebutkan dengan berbarengan, maka maknanya takfirus sayyi'at itu yakni dosa-dosa kecil. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum, yakni yukaffir ankum saghairikum. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian. Wa maghfiratul dzunub yakni bi takfiril kabair. Wa yaghfir lakum, yakni maksudnya wa yaghfir kabairakum. Al-kabair lakum. Ya, dua-duanya diampuni, dosa besar dan dosa kecilnya. Qala ar-rabi', yang keempat adalah al-ajrul azim was thawabul jazil. Allah akan memberikan kepada dia pahala yang besar, balasan yang banyak. Liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa kepada Allah, wa athara ridahu ala hawa nafsi, yang lebih mengutamakan keridhaan Allah dari hawa nafsunya. Wallahu dzul fadlil azim. Adapun ayat berikutnya, kata beliau, "Udzkur ayyuhar rasul." Ingatlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma mannallahu bika 'alaik." Apa yang telah Allah anugerahkan kepada engkau? Apa anugerah yang Allah ingatkan dalam ayat ini? "Idh yamkuru bikal ladzina kafaru." Ketika orang-orang kafir berbuat makar kepadamu, hendak berbuat makar. Apa makar yang mereka lakukan? Kata Syekh, makar yang dimaksud dalam ayat ini adalah hina tashawara al-musyrikun fi darin nadwah fi ma yasna'una bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang musyrikin mereka bermusyawarah di darin nadwah, bermusyawarah tentang apa yang akan mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini adalah malam ketika
mau hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Malam ketika mau hijrahnya Rasulullah sallallahu ke Madinah. Mereka bermusyawarah, imma an yuthbituhu indahum bil hadfi wa yufiqhu. Yang pertama, mereka punya ide, punya pendapat, punya usul untuk yuthbituhu indah, membiarkannya, menawannya, ya di sisi mereka tetap Rasulullah SAW bil habs, ditawan, wa yufiqhu, dan diikat. Ini yang pertama, mana yuthbitu. Wa imma, yang kedua, ide kedua, an yaqtuluh, membunuhnya. Wa yasarihu biza'nihi min syarri, sehingga mereka bisa istirahat menurut sangkaan mereka. Dengan sangkaan mereka bisa istirahat dari kejelekannya Rasul, kata mereka. Apa yang ketiga? Ide yang ketiga adalah wa imma an yukhrijuhu, mengusirnya. Wa yajluhu min diyarihim, ya, mengeluarkannya, mengusirnya dari negeri mereka. Qala fa kullun abda min hadil ara ra'yan ra'ah. Masing-masing orang yang hadir ketika itu di Darun Nadwah menyampaikan, ya, pendapat-pendapat mereka masing-masing. Qala fattafaqa ra'yuhum ala ra'yin ra'ahu syirriruhum Abu Jahal lanahullah. Tapi kemudian mereka sepakat. Ittafaqa, sepakat, ra'yuhum, pendapat mereka ketika itu sepakat dalam pendapat yang dilontarkan oleh Syirrir, ini orang yang paling jahat di antara mereka, yaitu Abu Jahal lanahullah. Apa itu? Pendapat Abu Jahal lanahullah yang dipilih oleh mereka, wahwa, yaitu an yahudu min kulli qabilatin min qabail Quraisyin fatan. Jadi yahudu, masing-masing mengambil, setiap kabilah mengambil, ya, seorang pemuda dari kabilahnya. Semua kabilah-kabilah Quraisy memilih mengutus satu orang pemuda turut serta dalam makar ini. Wa yutuhu sayfan sariman. Mereka memberi para pemuda yang diutus oleh masing-masing kabilah ini sayfan, pedang, sariman yang terhunus. Wa yaqtuluhu jami'u qitlata rajulin wahid. Dan kemudian semua pemuda tadi yang diutus oleh masing-masing kabilah itu membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti pembunuhan seorang. Kenapa? Liyatafarraqa damuhu fil qabail, agar darah yang tertumpah, darah Rasulullah SAW tertumpah yang hendak mereka bunuh itu terbagi di semua kabilah yang ada. Sehingga tidak mungkin Banu Hashim menuntut qisas. Sehingga fayarda Banu Hashim, sehingga Banu Hashim ridha sama dengan itu semua, bidiyati, hanya dengan menerima diat saja, tidak akan ada dituntut qisas. Ini idenya Abu Jahal lanahullah. Kenapa? Fala yaqdiruna ala muqawamati jami Quraisy. Kenapa Banu Hashim akan riba dengan diat, tidak akan nuntut qisas? Karena la yaqdirun, Bani Hashim tidak akan mampu untuk muqawamah, untuk melawan semua Quraisy. Ini idenya Abu Jahal. Qala fatarassadu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail. Maka mereka pun kemudian tarassadu, ini mengintai-intai, melakukan pengintaian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam tersebut. Masing-masing kabilah sudah mengutus seorang pemuda. Qala liyuqi'u bihi ila qadami firashih. Iya, pengintaian mereka itu tujuannya adalah liyuqi'u bihi, untuk mereka, iya, bertindak, iya, mereka melakukan pembunuhan ketika Rasulullah SAW bangun dari tempat tidurnya. Qala faja'ahul wahyu minas sama, maka turunlah wahyu dari langit, atau lebih tepatnya dari atas, karena sama juga mananya atas, dari atas. Wa kharaja alaihim,
Rasulullah keluar kepada mereka. Fadharra ala ru'usihim at-turaba wa kharaja. Rasulullah melemparkan ke kepala mereka turab, tanah. Iya. Kemudian keluar. Wa'amallahu absarahum anhu, dan Allah membutakan pandangan-pandangan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat Rasulullah yang keluar. Hatta hingga idastabta'u, ketika mereka menganggap lambatnya Rasulullah SAW bangun. Istabta' itu artinya menganggap lamban. Ya, kau tidak bangun-bangun dari tempat tidurnya, tidak keluar-keluar. Ketika mereka menganggap sudah lama, tidak keluar-keluar, lambat, jauh matin, datang orang yang datang. Wa qala hayyawakumullah, Allah telah menghinakan kalian. Qad kharaja Muhammad, Muhammad telah keluar. Wa dharra ala ru'usikum turab, dia telah menaburkan ke kepala kalian turab, tanah, debu. Fawafadha qudun minhum at-turaban ra'si, maka masing-masing mereka pun nafadha, yakni mengusap ya turab, tanah debu tadi dari kepala mereka. Qala wa mana Allahu rasulahu minhum, Allah membela ya rasulnya dari makarnya mereka. Ini yang dimaksud dengan wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka hendak berbuat makar, maka Allah pun melakukan makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah zat sebaik-baik zat yang membalas makarnya orang berbuat makar. Wa adina lahu fil hijrah ila al-Madinah, Allah mengizinkan rasulnya untuk hijrah ke Madinah. Fahajara ilaiha, Rasul pun hijrah ke Madinah. Wa yadahu Allah bi ashabil muhajirin wal ansar, dan Allah kemudian menguatkan Rasul dengan para sahabat yang di kalangan muhajirin wal ansar. Walam yazal amruhu ya'lu, dan terus menerus urusannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terus tinggi. Hatta dakhala Makkah unwatan, hingga beliau masuk ke Mekah dalam keadaan unwatan, yakni menaklukkannya dengan peperangan. Akhirnya para ulama disebutkan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, khilaf para ulama tentang masalah apakah Rasulullah SAW masuk ke Mekah di Fathu Mekah sulhan dengan damai atau unwatan dengan peperangan angkat senjata. Dan yang rajih ini unwatan, hingga beliau masuk ke Mekah dengan unwatan, dengan mengangkat senjata, ia menaklukkan mereka, dan tidak diizinkan kecuali untuk Rasulullah SAW ketika itu. Wa qahara ahlaha, Rasulullah menundukkan ahlu Makkah ketika itu. Fa'azanu lahu, mereka pun semua tunduk kepada Rasulullah SAW. Wa saru tahta hukmi, sehingga mereka semua di bawah hukumnya Rasulullah SAW. Ba'da kharaja mustahfiyan minhum, setelah sebelumnya Rasulullah SAW itu keluar dalam keadaan mustahfiyan, sembunyi-sembunyi dari mereka, khaifan ala nafsi, ya, mengkhawatirkan keselamatan dirinya, tapi kemudian kembali ke Mekah dengan mengangkat senjata, mengalahkan mereka semua, menghinakan mereka, dan mereka tunduk kepada Rasulullah SAW. Ini makna wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Fasubhanallah, fasubhana, maha suci zat al-latif, yang maha lembut di abdi kepada hambanya. Alladzi la yughalibuhu mughalib, zat yang tidak akan ada satupun bisa mengalahkannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.